Ya teman-teman, saya akan membacakan lanjutan dari buku Dunia Sophie. Pada kesempatan ini kita masuk pada bagian ketiga, yaitu mitos-mitos. Suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Tidak ada surat untuk Sophie keesokan harinya. Sepanjang hari yang rasanya tak berkesudahan di sekolah itu benar-benar membuat dia bosan. Dia berusaha untuk berlaku sangat manis kepada Joanna ketika istirahat. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan rencana berkemah segera setelah hutan cukup kering. Setelah saat-saat tampaknya seperti tanpa akhir, dia kembali melihat kotak surat. Mula-mula dia membuka sebuah surat dengan cap Pos Meksiko. Itu dari ayahnya. Dia menulis tentang kerinduannya yang sangat besar untuk pulang dan bagaimana untuk pertama kalinya dia berhasil memukul dada Kapten Kepala. Selain itu, dia sudah hampir selesai membaca tumpukan buku yang di bawahnya berlayar setelah cuti musim dinginnya. Dan kemudian, itu dia sebuah amplop coklat yang namanya tertera di sana. Setelah meninggalkan tas sekolahnya dan semua surat lainnya di dalam rumah, Sophie berlari menuju sarang. Dia menarik keluar halaman-halaman ketikan baru dan mulai membacanya. Halo Sophie, banyak yang harus kita lakukan. Maka kita akan mulai tanpa menundanya lagi. Yang kita maksud dengan filsafat adalah cara pikir yang sama sekali baru yang berkembang di Yunani sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Hingga masa itu, semua pertanyaan yang diajukan oleh manusia dijawab oleh berbagai agama. Penjelasan-penjelasan agama ini disampaikan dari generasi ke generasi dalam bentuk mitos. Mitos adalah sebuah cerita mengenai dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seperti adanya. Selama ribuan tahun, banyak sekali penjelasan mitologis bagi pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tersebar ke seluruh dunia. Para filosof Yunani berusaha untuk membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan ini tidak boleh dipercaya. Untuk memahami cara berpikir para filosof awal ini, kita harus paham dulu bagaimana rasanya menjadi suatu lukisan mitologis tentang dunia. Kita dapat mengambil contoh beberapa mitos Skandinavia. Kamu barangkali pernah mendengar cerita tentang Thor dan palunya. Sebelum agama Kristen masuk ke Norwegia, orang-orang percaya bahwa Thor mengendarai sebuah kereta yang ditarik 2 ekor kambing melintasi angkasa. Ketika dia mengayunkan palunya akan terdengar guntur dan halilintar. Kata guntur dalam bahasa Norwegia, Tordon, berarti raungan Thor. Dalam bahasa Swedia, kata untuk guntur adalah aska. Aslinya aka, yang berarti perjalanan dewa di atas lapisan-lapisan langit. Jika ada guntur dan halilintar, pasti ada hujan, yang sangat penting bagi para petani Viking. Maka Thor dipuja sebagai dewa kesuburan. Penjelasan mitologi untuk hujan karenanya adalah bahwa Thor sedang mengayunkan palunya, dan jika hujan turun, jagung berkecambah dan tumbuh subur di ladang. Bagaimana tanaman itu di ladang dapat tumbuh dan menghasilkan panen tidaklah dipahami, tetapi jelas itu dikaitkan dengan hujan. Dan karena setiap orang percaya bahwa hujan ada hubungannya dengan Thor, dia menjadi salah satu dewa paling penting di wilayah Skandinavia. Masih ada alasan lain mengapa Thor dianggap penting, suatu alasan yang berkaitan dengan seluruh tata dunia. Orang-orang Viking percaya bahwa dunia yang dihuni itu merupakan sebuah pulau yang selalu terancam bahaya dari luar. Mereka menyebut bagian dunia ini Midgard, yang berarti kerajaan di tengah. Di dalam Midgard terletak Asgard, tempat bersemayam para dewa. Di luar Midgard adalah kerajaan
Utgard, tempat tinggal para raksasa yang curang, yang melakukan segala tipuan keji untuk menghancurkan dunia. Monster-monster jahat seperti ini sering dianggap sebagai kekuatan-kekuatan pengacau. Bukan hanya dalam mitologi Skandinavia, melainkan juga dalam hampir semua kebudayaan lain. Orang-orang mendapati bahwa ada suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Salah satu cara yang digunakan para raksasa untuk menghancurkan Midgard adalah dengan menculik Freyja, Dewi Kesuburan. Jika mereka dapat melakukan ini, tidak ada yang dapat tumbuh di ladang dan para wanita tidak dapat lagi mempunyai anak. Maka penting sekali untuk mencegah usaha para raksasa ini. Thor adalah tokoh utama dalam pertempuran melawan para raksasa. Palunya bukan hanya digunakan untuk membuat hujan, melainkan juga merupakan senjata yang menentukan dalam pertempuran melawan kekuatan pengacau yang berbahaya. Palu itu memberi Thor kemampuan yang hampir tanpa batas. Misalnya, dia dapat melemparkannya ke arah para raksasa itu dan membunuh mereka. Dan dia tidak perlu khawatir palu itu hilang, sebab dia selalu kembali kepadanya, persis seperti bumerang. Inilah penjelasan mitologis bagaimana keseimbangan alam dipertahankan dan mengapa selalu terjadi pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dan inilah tepatnya jenis penjelasan yang ditentang oleh para filosof. Namun, itu bukan masalah penjelasan semata. Manusia tidak dapat hanya duduk termangu dan menunggu para dewa turun tangan. Sementara bencana seperti kekeringan atau wabah melanda, mereka harus bertindak sendiri dalam perjuangan melawan kejahatan. Ini mereka lakukan untuk menjalankan berbagai upacara agama atau ritus. Upacara keagamaan paling penting di zaman kejayaan Skandinavia adalah upacara persembahan. Memberi persembahan kepada seseorang dewa dapat meningkatkan kekuatan dewa tersebut. Misalnya, manusia harus memberikan persembahan kepada para dewa untuk memberi mereka kekuatan guna mengalahkan kekuatan pengacau. Mereka dapat melakukan hal ini dengan mengorbankan seekor binatang kepada sang dewa. Persembahan untuk Thor biasanya adalah seekor kambing. Persembahan untuk Odin biasanya berbentuk pengorbanan manusia. Mitos yang paling dikenal di negeri-negeri Skandinavia berasal dari puisi Edik atau Sair Thrym. Puisi itu menceritakan bagaimana Thor ketika bangun dari tidurnya mendapati bahwa palunya hilang. Ini membuatnya begitu marah sehingga kedua tangannya gemetar dan janggutnya bergoyang. Dengan ditemani pengikutnya, Loki, dia pergi mendatangi Freyja untuk menanyakan apakah Loki boleh meminjam sayap Freyja agar dia dapat terbang ke Jotunheim, negeri para raksasa, dan mencari tahu apakah memang mereka yang telah mencuri palu Thor. Di Jotunheim, Loki bertemu dengan Thrym, raja para raksasa, yang membual bahwa dia telah menyembunyikan palu itu 7 lapisan di bawah bumi. Dan dia menambahkan bahwa para dewa tidak akan mendapatkan kembali palu itu kecuali jika Freyja diserahkan kepada Thrym sebagai mempelainya. Dapatkah kamu membayangkan, Sophie? Tiba-tiba para dewa mendapati diri mereka berada di tengah peristiwa penyanderaan. Para raksasa telah merampas senjata pertahanan paling penting milik dewa-dewa. Ini adalah situasi yang sama sekali tidak dapat diterima. Selama raksasa-raksasa itu memiliki palu Thor, mereka sepenuhnya menguasai dunia para dewa dan makhluk hidup lainnya. Sebagai penggantinya, palu itu mereka menuntut Freyja. Ini sama-sama tidak dapat diterima. Jika para dewa harus menyerahkan Dewi Kesuburan mereka, dia yang melindungi seluruh kehidupan, rumput akan lenyap dari ladang dan semua dewa dan makhluk hidup lainnya akan mati. Situasinya benar-benar seperti menghadapi jalan buntu. Loki kembali ke Asgard. Demikian dikisahkan dalam mitos dan
menyuruh Freja untuk mengenakan gaun pengantinnya, sebab dia harus mengawini si raja raksasa. Freja sangat marah dan mengatakan orang-orang akan mengira dia benar-benar gila lelaki jika dia setuju untuk mengawini seorang raksasa. Kemudian Dewa Heimdall mendapat sebuah gagasan. Dia menyarankan agar Thor berpakaian seperti seorang mempelai wanita, dengan rambut ditata ke atas dan 2 batu di balik tuniknya. Dia akan tampak seperti seorang wanita. Dapat dipahami, Thor tidak begitu bersemangat menanggapi gagasan itu. Namun dia akhirnya menerima bahwa inilah satu-satunya cara agar dia memperoleh kembali palunya. Thor pun membiarkan dirinya didandani dengan pakaian pengantin wanita, dengan Loki sebagai pengiring pengantinnya. Jika dikemukakan dengan istilah masa kini, Thor dan Loki adalah dewa-dewa yang menjadi pasukan anti-teroris. Dengan menyamar sebagai wanita, misi mereka adalah menerobos benteng para raksasa dan merebut kembali palu Thor. Ketika dewa-dewa tiba di Jotunheim, para raksasa mulai mempersiapkan pesta perkawinan. Tapi selama berlangsungnya pesta, sang mempelai wanita yaitu Thor mengganyang seekor sapi utuh dan 8 ekor ikan salmon. Dia juga minum 3 barel bir. Ini mengherankan Thrym. Jati diri yang sesungguhnya dari pasukan komando itu hampir terungkap. Tapi Loki berusaha untuk mengalihkan bahaya dengan menjelaskan bahwa Freja telah menanti-nanti saat untuk datang ke Jotunheim dengan tidak sabar, sehingga dia tidak mau makan selama seminggu. Ketika Thrym mengangkat kerudung sang mempelai untuk menciumnya, dia terkejut mendapati dirinya berhadapan dengan mata Thor yang membara. Sekali lagi Loki menyelamatkan situasi dengan menjelaskan bahwa sang mempelai tidak tidur selama seminggu, sebab dia demikian bahagianya mendapati perkawinan itu. Setelah mengetahui hal ini, Thrym memerintahkan agar palu itu dikeluarkan dan ditaruh di pangkuan sang mempelai selama berlangsungnya upacara perkawinan. Tawa Thor membahana ketika dia diberi palu. Mula-mula dia membunuh Thrym dengan itu dan kemudian menghabisi para raksasa dan seluruh keluarga mereka. Dan dengan demikian kisah penyanderaan yang mengerikan itu berakhir bahagia. Thor, sang Batman atau James Bond dari kalangan para dewa, sekali lagi berhasil menaklukkan kekuatan jahat. Sekian dulu cerita mitosnya, Sophie. Namun apa makna yang sesungguhnya di balik itu? Cerita tersebut tidak dibuat untuk hiburan semata. Mitos itu juga berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Inilah salah satu tafsir yang mungkin. Ketika kekeringan melanda, orang-orang mencari penjelasan mengapa tidak turun hujan. Sekian dulu cerita mitosnya, Sophie. Namun apa makna yang sesungguhnya di balik itu? Cerita tersebut tidak dibuat untuk hiburan semata. Mitos itu juga berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Inilah salah satu tafsir yang mungkin. Ketika kekeringan melanda, orang-orang mencari penjelasan mengapa tidak turun hujan. Mungkinkah itu karena para raksasa telah mencuri palu Thor? Barangkali mitos itu merupakan suatu upaya untuk menjelaskan adanya musim yang berubah-ubah dalam setahun. Pada musim dingin, alam mati sebab palu Thor ada di Jotunheim. Tapi pada musim semi, dia berhasil merebutnya kembali. Maka mitos itu berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang mengenai sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Namun mitos bukan semata-mata penjelasan. Orang-orang juga menjalankan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan mitos-mitos tersebut. Kita dapat membayangkan bagaimana tanggapan orang-orang terhadap kekeringan atau kegagalan panen dengan menciptakan suatu drama mengenai peristiwa-peristiwa dalam mitos itu. Barangkali beberapa pria dari desa akan berpakaian sebagai seorang mempelai wanita dengan batu untuk mengganjal dadanya untuk mencuri kembali palu dari kawanan raksasa.
Dengan melakukan ini, orang-orang berusaha mengambil tindakan untuk mengundang hujan sehingga tanaman akan dapat tumbuh di ladang mereka. Banyak sekali contoh dari bagian-bagian dunia lain mengenai cara orang-orang mendramatisasi mitos mereka menyangkut musim untuk mempercepat proses alam. Sampai sekarang, kita hanya melihat sekilas ke dunia mitologi Skandinavia. Namun, mitos yang ada tak terhitung jumlahnya menyangkut Thor dan Odin, Freyr dan Freyja, Hoder dan Balder, serta banyak dewa lainnya. Pandangan mitologis semacam ini telah berkembang di seluruh dunia ketika para filosof mulai mengusiknya. Gambaran mitologi dunia juga hidup di Yunani ketika filsafat pertama mulai berkembang. Cerita-cerita tentang para dewa Yunani telah diturunkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Di Yunani, para dewa dinamakan Zeus dan Apollo, Hera dan Athena, Dionysios dan Asklepios, Herakles dan Hephaestus, untuk menyebut sebagian di antaranya. Sekitar 700 sebelum Masehi, kebanyakan mitologi Yunani ditulis oleh Homer dan Hesiod. Ini menciptakan situasi sama sekali baru. Kini setelah mitos-mitos itu berkembang dalam bentuk tulisan, terbuka kemungkinan untuk mendiskusikannya. Para filosof Yunani paling awal mengecam mitologi Homer sebab para dewa terlalu menyerupai manusia dan sama egois dan sama curangnya. Untuk pertama kalinya dikatakan bahwa mitos-mitos itu tidak lain dari hasil pemikiran manusia. Filosof Yunani paling awal mengecam mitologi Homer sebab para dewa terlalu menyerupai manusia dan sama egois dan sama curangnya. Untuk pertama kalinya dikatakan bahwa mitos-mitos itu tidak lain dari hasil pemikiran manusia. Salah seorang pendukung pandangan ini adalah filosof Xenophanes yang hidup sekitar 570 sebelum Masehi. Manusia menciptakan dewa-dewa sesuai dengan bayangan mereka sendiri, katanya. Mereka percaya bahwa dewa-dewa itu dilahirkan dan mempunyai badan dan pakaian serta bahasa sebagaimana kita semua. Orang-orang Ethiopia percaya bahwa para dewa itu hitam dan berhidung rata. Bangsa Thracia membayangkan mereka sebagai manusia bermata biru dan berambut terang. Jika sapi, kuda, dan singa dapat menggambar, mereka akan melukiskan para dewa yang tampak seperti sapi, kuda, dan singa. Pada masa itu, orang-orang Yunani mendirikan banyak negara kota, baik di Yunani sendiri maupun di koloni-koloni Yunani di Italia Selatan dan Asia Kecil, yang di dalam semuanya kerja berat dilakukan oleh para budak, sehingga setiap warga negara bebas untuk memanfaatkan waktu mereka dengan memikirkan politik dan kebudayaan. Di lingkungan-lingkungan kota ini, orang mulai berpikir dengan cara yang sama sekali baru, murni atas namanya sendiri. Setiap warga negara akan mempertanyakan bagaimana masyarakat semestinya diatur. Dengan demikian, setiap individu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis tanpa berpaling pada mitos-mitos kuno. Kita menyebut ini perkembangan dari cara pikir mitologi menuju cara pikir yang didasarkan pengalaman dan akal. Tujuan para filsuf Yunani awal adalah menemukan penjelasan-penjelasan ilmiah dan bukan hanya supranatural untuk sebagai proses alam. Sophie meninggalkan sarang dan berkeliaran di taman yang luas itu. Dia berusaha untuk melupakan apa yang telah dipelajarinya di sekolah, terutama pelajaran sains. Jika dia tumbuh dewasa di taman ini tanpa mengetahui sesuatu pun mengenai alam, bagaimana perasaannya mengenai musim semi? Apakah dia akan berusaha mencari semacam penjelasan mengapa tiba-tiba hujan turun pada suatu hari? Apakah dia akan menciptakan
fantasi untuk menjelaskan kemana salju menghilang dan mengapa matahari terbit pada pagi hari, ya pasti dia akan melakukan hal itu. Dia mulai mengarang-arang sebuah cerita. Musim salju mencengkram tanah di dalam genggamannya yang sedingin es, sebab si jahat Muriat telah memenjarakan putri Sikita yang jelita dalam penjara yang dingin. Namun suatu pagi Pangeran Bravato yang gagah berani datang menyelamatkannya. Sikita merasa begitu bahagia sehingga dia mulai menari-nari di atas padang rumput, menyanyikan sebuah lagu yang telah diciptakan di dalam penjara yang lembab. Bumi dan pepohonan menjadi begitu terharu sehingga salju meleleh menjadi air mata. Tapi kemudian matahari muncul dan mengeringkan seluruh air mata itu. Burung-burung menirukan nyanyian Sikita dan Sikita sang putri yang melepaskan ikalnya yang keemasan. Beberapa gumpal rambutnya jatuh ke bumi dan berubah menjadi bunga bakung di ladang. Sophie menyukai ceritanya yang indah. Jika dia tidak menemukan penjelasan lain mengenai bergantinya musim, dia yakin bahwa pada akhirnya dia pasti akan mempercayainya cerita kurangnya karangannya sendiri. Dia tahu bahwa orang-orang selalu ingin menjelaskan proses alam. Barangkali mereka tidak dapat hidup tanpa penjelasan-penjelasan semacam itu, dan bahwa mereka menciptakan berbagai mitos pada masa sebelum ada sesuatu yang dinamakan sains. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga audiobook ini atau buku yang saya bacakan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam mempelajari filsafat. Ya, terima kasih.